Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas AKP 7B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dan pengembangan sistem informasi. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 beranggotakan atas 3 orang, yaitu yang pertama Afla Falahani, kedua Devika Andriani Marpaung, dan yang ketiga Imam Rifki Fauzan Ginting. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Devika Andriani Marpaung. Analisis sistem. Analisis merupakan suatu aktivitas yang harus ada dalam bagian-bagian pengembangan sistem. Dengan kata lain, sebuah sistem harus melakukan yang namanya pengembangan, dan di dalam pengembangan sebuah sistem harus ada yang namanya analisis. Selanjutnya, langkah-langkah di dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh seorang analis. Langkah-langkah dasar tersebut yaitu yang pertama identify, kedua understand, ketiga analyze, dan yang terakhir yaitu report. Langkah pertama yaitu identify. Di sini seorang analis harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu sistem. Kemudian langkah yang kedua yaitu understand. Di sini seorang analis harus memahami kerja dari sistem yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu analyze. Pada langkah ini, seorang analis harus mampu menganalisis sistem yang ada tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu report. Di sini, seorang analis harus mampu membuat laporan hasil dari analisis mengenai sistem yang ada. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang analis yang bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan suatu sistem serta memelihara sistem dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dengan seiringnya perkembangan zaman, maka sebuah sistem tentu tidak selamanya dapat digunakan dengan baik. Untuk itu, perlu ada perubahan terhadap sistem tersebut, baik dengan cara memperbaiki sistem yang lama, ataupun jika perlu, mengganti sistem yang lama. Nah, terdapat beberapa hal yang mendasari hal tersebut, yaitu antara lain yang pertama, terdapat beberapa hal yang mendasari hal tersebut antara lain yang pertama, ada permasalahan pada sistem yang lama. Hal yang kedua yaitu untuk meraih kesempatan atau opportunities. Hal yang mendasari yang terakhir yaitu adanya instruksi-instruksi atau directives. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Terdapat 5 metode dalam melakukan pengembangan sistem, yaitu yang pertama metode System Life Development Cycle, kedua metode Rapid Application Development, ketiga metode Joint Application Development, keempat metode waterfall, dan yang terakhir yaitu metode prototype. Metode pengembangan sistem yang pertama yaitu metode System Life Development Cycle atau SLDC. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem tradisional karena merupakan metode yang pertama kali digunakan. Metode ini merupakan metode mudah untuk pengaplikasiannya serta mempunyai alur yang urut dan detail. Tahap-tahap dalam metode System Life Development Cycle atau SLDC. Dalam metode ini terbagi atas 8 tahap, yaitu yang pertama melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Keenam, merancang sistem informasi yang baru. Ketujuh, mengkomunikasikan.
dan mengimplementasikan sistem informasi yang baru tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi yang baru. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode System Life Development Cycle, yaitu yang pertama kelebihannya mudah untuk diaplikasikan. Kemudian yang kedua, memberikan kelengkapan tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Adapun kekurangan dalam metode ini yaitu yang pertama, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Kemudian kekurangan yang kedua, di sini pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Kekurangan yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim yang lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu yang tidak efisien. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aflah Falahani. Metode pengembangan sistem yang kedua yaitu metode Rapid Application Development atau RAD, di mana Rapid Application Development merupakan sebuah proses perkembangan perangkat lunak yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat. Tahap-tahap pengembangan. Yang pertama, rencana kebutuhan. Tahap yang kedua yaitu proses desain sistem. Tahap yang ketiga yaitu implementasi. Selanjutnya yaitu keunggulan model RAD. Yang pertama, waktu lebih efisien dikarenakan modul yang terpisah dan diintegrasikan sehingga menghemat waktu. Yang kedua, pengembang tidak perlu membuat dari awal dikarenakan menggunakan kembali komponen yang sudah ada sehingga waktu lebih singkat. Selanjutnya yaitu kelemahan model RAD. Yang pertama, proyek yang besar dan berskala, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Yang kedua, metode ini menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Metode pengembangan sistem yang ketiga yaitu metode Joint Application Development atau JAD. JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai. Teknik yang dibutuhkan dan unsur rancangan eksternal. Tahap-tahap pada Joint Application Development. Yang pertama, Project Definition, yaitu menentukan tujuan dan lingkup project, kendala-kendala project, dan project team. Yang kedua, Research, yaitu penelitian didasarkan pada user requirement. Yang ketiga, Preparation, di mana mempersiapkan sesi JAD seperti agenda, perangkat bantu, dan mengembangkan bahan-bahan pertemuan. Yang keempat, Session, yaitu memfasilitasi pertemuan dalam memecahkan communication gap antara users dengan perancang dengan teknik kolaborasi dan brainstorming. Yang terakhir yaitu final documents, yaitu memprediksi dan mendapatkan persetujuan untuk dokumen akhir yang fokus pada kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu kelebihan JAD. Yang pertama, jika pengembang dan user bekerja sama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototyping. Yang kedua, melibatkan kerjasama tim proyek. Yang ketiga, memberikan dukungan yang besar dan penerimaan sistem yang baru dapat menghasilkan sistem dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang keempat, dapat mengurangi scope creep hingga 50%.
Dan yang terakhir, keterlibatan banyak user akan memudahkan proses implementasi sistem baru dengan biaya training yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu kekurangan JAD. Yang pertama, dana yang diperlukan untuk membangun suatu sistem lebih mahal. Yang kedua, dalam analisa sistem akan memakan waktu yang lebih lama karena sangat sulit untuk mendapatkan waktu dan ketersediaan user dalam JAD session. Yang ketiga, pendekatan JAD memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh proses kelompok membuat seseorang yang mendominasi forum, sedangkan yang lainnya akan menjadi penonton. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Imam Rifki Fauzan Ginting. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan paling sederhana karena biasanya digunakan untuk mengembangkan sistem pada perangkat yang tidak berubah-ubah sistemnya. Berikut yaitu tahap-tahap pengembangan. Yang pertama, analis perangkat yang akan dibuat. Analisis merupakan tahap pengembangan dasar pada metode ini, seperti mencari ide-ide yang akan dibuat sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu desain. Proses desain adalah proses dengan langkah yang berfokus pada beberapa hal, yaitu mendesain dan membuat struktur data, merancang arsitektur atau bagian pada perangkat lunak, mendiskusikan antarmuka dengan narasumber, dan membuat prosedur perangkat dengan detail. Selanjutnya, pembuatan kode program. Setelah didesain bagian-bagiannya, lalu kita buat implementasi desain tersebut ke dalam kode, sehingga terbentuk program sesuai desain dan kebutuhan di awal. Dan yang terakhir yaitu pengujian. Setelah pengkodean dilanjutkan dengan pengujian terhadap program yang telah dibuat pada tahap pengkodean. Kelebihan metode waterfall antara lain yaitu pada metode ini sistem yang dihasilkan akan bagus dan baik. Yang kedua yaitu hasil pada pengembangan waterfall ini sangat tersusun rapi. Yang berikutnya yaitu kelemahan metode waterfall. Kelemahan yang pertama yaitu diperlukan pengontrolan yang baik karena proses waterfall tidak dapat dilakukan secara berulang-ulang sebelum terjadinya suatu produk hasil. Kelemahan yang kedua yaitu kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pada tahapan-tahapan. Dan kelemahan yang terakhir yaitu pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara detail sehingga kesulitan pada saat awal pengembangan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu metode prototype. Metode prototype merupakan evolusi dari metode yang sebelumnya ada. Metode ini termasuk hal yang baru dalam pengembangan sistem manajemen. Metode ini digunakan untuk mengantisipasi kesalahpahaman antara user dan analis karena user tidak mampu mendefinisikan dengan jelas kebutuhannya. Berikut tahap-tahap model prototype. Yang pertama yaitu analisa sistem. Yang kedua yaitu mendesain sistem. Yang ketiga yaitu pengujian sistem. Dan yang terakhir yaitu implementasi. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kelebihan dan kekurangan metode prototype. Kelebihan dari metode prototype adalah yang pertama, prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. Yang kedua, punya kemampuan menangkap penjelasan secara detail dan tidak abstrak. Dan yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kekurangannya, yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Dan yang terakhir yaitu prototipe terlalu cepat selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan. Yaitu analisa sistem merupakan bagian dari proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengetahui bagus tidaknya sistem yang akan dibuat. Pengembangan sistem adalah suatu tahapan pembaharuan suatu sistem yang sudah lama atau tidak lagi memadai, sehingga nantinya sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Metode pengembangan sistem terdiri dari yang pertama, metode System Development Life Cycle. Yang kedua, metode Rapid Application Development. Yang ketiga, metode Joint Application Development. Yang keempat, metode Waterfall. Dan yang kelima, metode Prototype. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.